Siap Erik? Siap. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Erik Eduardo, teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabar Anda? Di edisi kali ini, jumpa kembali bersama saya Erik Eduardo. 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam program Liputan Metropolis. Informasi-informasi terkini dari kota Palembang dan sekitarnya, semua telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Erik Eduardo, inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir kembali meluas. Hotspot terbanyak berada di Desa Sri Banding, Pemulutan Barat. Kobaran api menghasilkan kabut asap yang sangat tebal di jalan tol Palembang Indralaya, tepatnya di titik kilometer 13. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Erik Eduardo, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa. Pemirsa, mulai 1 September 2019, PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya atau SP2J menaikkan tarif jaringan Jaya Gas. Selamat siang pemirsa, kembali hadir dalam Liputan Metropolis edisi Selasa 3 September 2019. Bersama saya Putri Septa akan mengabarkan berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Liputan Metropolis hari ini. Pemirsa, mulai 1 September 2019, PT Sarana Pembangunan Jaya Palembang atau SP2J menaikkan tarif jaringan gas atau Jargas di Kota Palembang. Meski besaran kenaikan belum diputuskan, namun kenaikan tarif ini juga akan tetap diimbangi dengan peluasan dan pelayanan jaringan gas luar. Berikut liputannya. Berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Terus perbarui informasi teraktual dan terpercaya dengan mengakses website kami di www.paltv.co.id. Saya Putri Septa beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, terima kasih untuk Putri Septa Riani. Kita ke 042 ya, Isdeli Pratama 042, silakan. Selamat sore pemirsa setiap Pal TV dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya Isdeli Pratama dalam Liputan Metropolis edisi hari ini, Selasa 3 September 2019. Berbagai informasi teraktual dan terupdate telah kami rangkum untuk Anda. Inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumatera Selatan memprediksi akan turun hujan pada akhir November mendatang. Sementara itu, titik api di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan diprediksi akan semakin bertambah. Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru, meminta pihak-pihak terkait untuk bergerak cepat dan bertindak agar kebakaran tidak meluas, agar kebakaran hutan dan lahan tidak meluas ke berbagai tempat. Demikian Liputan Metropolis edisi hari ini, Selasa 3 September 2019. Saya Isdeli Pratama bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan Liputan Metropolis setiap harinya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV. Memang punya kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita ke peserta nomor 045 atas nama Cika Saputri Roza. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Cika Roza di Liputan Metropolis edisi Selasa 3 September 2019 yang akan menyajikan berita-berita teraktual seputar kota Palembang dan sekitarnya. Baiklah pemirsa, inilah berita selengkapnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sumatera Selatan memprediksi hujan baru akan turun pada bulan November mendatang. Sementara itu, titik api di beberapa kabupaten kota masih terus bertambah. Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru, meminta agar semua pihak agar cepat bertindak untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak semakin meluas. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Cika Roza dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan saksikan liputan Metropolis di Palembang TV, memang punya kita. Oke pemirsa, masih dengan aku Mang Cek Okta dan juga Cek Fikri. Nah, kalau Kita tidak berdua lagi pemirsa. Kita nyari yang agak nyebelon. Yang agak nyebelon. Ini ada budak lagi minggat sekolah. Iya. Ini yang minggat sekolah. Siapa namanya? Arya, Arya SMA. umur 18 tahun udah tamat. SMK 3. Berarti kuliah semester berapa sekarang? Kuliah tidak kuliah. Belum. Masih luntang-lantung. tidak salah ini dari SMA kemarin. Oh iya bener. Iya. Arya, ini persiapan untuk melo audisi presenter ini apa Be Arya? Kalau persiapannya sih dari kita dewe niat Kak. Terus juga persiapan mental, terus juga persiapan fisik. Kan siapa tahu kalau di pucuk kan pucet, kayak kan deg-degan. Kayak pas sampai panggung situ pingsan kan, jadi fisik itu tuh harus kuat. Nolong kau Arya, bukan pingsan. Talak kau, Belakang itu galak lah, aku nolongin mencak kau, paling pinggir kau ke panggung itu. Cuma itu sih. Dukung. Kalau wong tua dukungnya. Pas waktu pertama kali ngasih nomor ini kayak terkejut saya tak Kak. Terkejut ya. Jadi Duduk tapi ya. tidak Oh, terduduk. bukan ngenjuknya itu sambil Tidak bukan cek itu. Saya tuh pelan-pelan Bu ayah ini aku melo. Aduh ada yang nak disampaikan. Papa mama. Buat ibu sama ayah yang di rumah, doai semoga di lolos. rumah. Kau lagi ke warung mama kau di jalan capek dia nih tuh. Belum tentu mama kau di rumah. Iya. Buat ibu sama ayah yang di rumah, apa yang di warung, di WC, apa di mana be, pokoknya dukung Arya lolos jadi presenter Pal TV. Terus juga bisa banggai kedua orang tua, keluarga sama sanak dulur yang di sana. Iya, oke, siap. Terima kasih. Ini kabarnya kemarin tuh Fikri, ini kan Mang Cek Okta memang gak melo ya pas waktu peserta lagi tes bakat di OP. Ini ngedance ya kemarin? Iya, Boleh lah ngedance. battle dance dulu dengan Fikri. Nah ini pemirsa, kabarnya Arya ini pinter ngedance. Kita coba dulu. Perlu musik? Oh, kau Fikri, kau mulu. Jauh. Kau belum nampil, kita ngurut jauh. Ya, jangan muat kalau. Oke siap. Semangat Arya, tampil kaget mudah-mudahan lancar, sukses ya. Diberikan hasil yang terbaik, sukses Arya ya. Silakan Lanjut. boleh lagi Arya. Terima kasih pemirsa. Itu wawancara kami dengan salah satu peserta audisi presenter yang lanang. Benar. Tadi kita lah nyari betino. Ya. Ini jadi ikuti kita terus karena masih banyak keseruan yang bakal kita tunjuk ke pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pal TV memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Liputan Metropolis kini hadir untuk Anda edisi hari ini 3 September 2019. Sejumlah informasi kami sajikan secara terangkum oleh tim kami. Saya Arya Pranata, inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Baik pemirsa, berita pertama datang dari Kabupaten Ogan Ilir, di mana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir semakin meluas. Hotspot terbanyak berada di Desa Sri Banding, Pemulutan Barat. Kobaran api yang besar menghasilkan asap yang tebal menutupi jalan tol Palembang Indralaya di titik kilometer 13. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Liputan Metropolis edisi hari ini. Saya Arya Pranata, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa saksikan Liputan Metropolis setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mang Cek Bice yang ada di rumah. Kembali lagi di acara Halo Palembang edisi hari ini 3 September 2019. Sejumlah rangkaian informasi yang menarik, unik akan disajikan untuk Anda. Saya Arya Pranata, inilah Halo Palembang selengkapnya.
Baiklah Mang Cek Bicek, berita pertama ini datang dari kuliner Indonesia yaitu kopi. Nah, siapa yang tidak tahu kopi? Nah, kopi kini di tangan warga Sri Banding Agung Muara Enim menjadi varian rasa yang baru yang dicampur dengan buah-buahan lokal Indonesia yaitu duren. Nah, buat Mang Cek Bicek yang penasaran terus juga nak tahu tempatnya di mana, terus harganya terjangkau tidak karena guna ke duren yang musiman ini, kita jingok liputan berikut ini. MDK Al-Ghafar ya, kami persilakan. Selamat sore, bersama saya Muhammad Diki Al-Ghafar dalam Liputan Metropolis, edisi 18 Desember 2019. Informasi pertama mengawali pada hari ini, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir semakin meluas. Titik terparah terjadi di daerah Sri Banding, Kabupaten Ogan Ilir. Akibat dari kejadian ini, kabut asap tebal menyelimuti ruas jalan tol Palembang Indralaya di titik kilometer 13. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Diki Al-Ghafar dan sampai jumpa.